Penyakit hasad ini juga dapat melahap kebaikan-kebaikan seseorang, kebaikan penderitanya. Orang yang terkena penyakit hasad, tanpa dia sadari kebaikan-kebaikannya akan hilang, seperti kobaran api yang melahap kayu bakar yang kering. Karena biasanya orang yang hasad itu berniat, bahkan kalau dia melampiaskan hasadnya, dia akan melanggar hak-hak orang yang dihasatinya. Ya, dia akan melanggar hak-hak orang-orang yang dihasatinya. Ya, kadang-kadang tidak ada kaitannya dengan orang yang dihasatinya. Ya, karena hasad kepada seseorang, benci kepada seseorang, maka sandalnya pun menjadi korban. Ya, mungkin dia buang sandalnya, dia tendang binatang peliharaannya, atau ya dia menunjukkan dan melampiaskan hasadnya. Yang lebih buruk lagi adalah mungkin dia akan menyebutkan kejelekan-kejelekannya, menggibahi orang yang dihasatinya. Biasanya itu ghibah muncul dari penyakit hasad ini. Dan biasanya ya yang digibahi itu adalah orang yang dihasati, orang yang dia benci. Maka dia pun merasa nyaman dan merasa lezat, ya, kita katakan menggibahi ataupun melanggar hak-hak saudaranya tersebut. Dia menyebutkan keburukan-keburukannya, menyebutkan kejelekan-kejelekannya, atau menghasut orang lain agar membenci orang yang dia hasati, atau merendahkan martabatnya. Ya, atau yang lebih buruk lagi, dia berusaha untuk mencelakai, mencederai, mencelakai orang yang dihasatinya. Dan yang terburuk lagi adalah dia mungkin bersekutu dengan setan, yaitu dengan para dukun, untuk melampiaskan hasadnya itu. Dan ini semua pasti akan melahap kebaikan, melumat habis berbagai kebaikan yang ada padanya. Nah, itu salah satu mudarat dan bencana, musibah yang ada di balik hasad, yang menyerang orang-orang yang hasad, yang terkena penyakit hasad ini. Ya, seperti api yang melahap kayu bakar. Apabila hasad itu tidak dapat dia redam, apabila hasad itu muncul ke permukaan, lalu dia lampiaskan, dia tunjukkan hasadnya itu, maka dia akan jatuh dalam banyak kezaliman-kezaliman tanpa dia sadari. Karena untuk memuaskan hatinya yang sudah sakit karena penyakit hasad tadi, karena hasad tadi, ya, dia pun kehilangan kebaikan-kebaikannya. Seperti yang kita sebutkan tadi, biasanya orang itu suka berghibah itu terhadap orang yang dihasati, apalagi orang yang dihasatinya itu baru dapat nikmat, maka dia pun menggibahinya. Itu sangat lezat itu, menggibahi orang yang kita hasati. Terlebih lagi ada faktor yang mendorong kita untuk menggibahinya, dia baru dapat nikmat misalnya. Ya, maka kita pun tanpa terasa tergiring kepada ghibah ataupun namimah, menghasut orang, ya, menganjurkan orang untuk membencinya, ya. Ya, padahal mungkin orang lain itu tidak mengenali orang yang dihasati itu. Orang-orang yang dihasutnya itu tidak mengenali orang yang dihasati itu. Nggak ada sangkut pautnya juga. Tapi begitulah untuk memuaskan hatinya yang sudah kronis, ya, terkena penyakit hasad tadi, ya, dia pun menghasut orang lain untuk membenci orang yang dihasati tersebut. Nah, demikian. Ini salah satu bencana di balik penyakit hasad.